Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Priyo Utomo MPD selaku dosen mata kuliah evaluasi dan supervisi program bimbingan dan konseling. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai supervisi bimbingan dan konseling yang beranggotakan saya, Sally Agustin, Salma Maulidah, dan juga Putri Dirgantari. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakang diperlukannya supervisi BK. Untuk menjaga mutu proses pendidikan agar tercapainya lulusan yang bermutu, sekolah perlu melakukan supervisi terhadap segala jalannya proses pendidikan. Adapun yang menjadi objek dari pendidikan itu sendiri adalah siswa, di mana peningkatan mutu pendidikan bertujuan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia. Dalam peningkatan tersebut tentulah melibatkan banyak pihak, baik personil sekolah maupun yang berada di luar sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, konselor, orang tua, dan juga masyarakat. Namun di sini dalam pengembangan kemampuan, anak tidak terlepas dari peran konselor di sekolah. Layanan bimbingan dan konseling di sekolah berperan penting untuk pembentukan pribadi siswa dan berperan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa. Namun, pada kenyataannya masih banyak guru BK yang mengalami kendala dalam pelaksanaan layanan BK. Maka dari itu, diperlukan supervisi terhadap layanan BK di sekolah. Pengertian supervisi bimbingan dan konseling merupakan satu relasi antara supervisor dan konselor atau supervisi, di mana supervisor atau juga konselor senior memberi dukungan dan bantuan untuk meningkatkan mutu kinerja profesional supervisi. Supervisi bimbingan konseling adalah upaya untuk mendorong, mengkoordinasikan, dan menuntun pertumbuhan petugas bimbingan dan konseling atau konselor secara berkesinambungan, baik secara individual maupun kelompok, agar lebih memahami dan lebih dapat bertindak secara efektif dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling, sehingga mereka mampu mendorong pertumbuhan tiap siswa atau klien secara berkesinambungan agar dapat berpartisipasi secara cerdas dan kaya dalam kehidupan masyarakat demokratis. Pihak yang berwenang dalam melakukan supervisi ini adalah kepala sekolah. Maka dari itu, kepala sekolah tentu harus menguasai berbagai prinsip, metode, dan teknik supervisi sehingga dapat menentukan strategi, pendekatan, atau model supervisi yang cocok untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau program. Nah, adapun tujuan dari supervisi BK yaitu yang pertama untuk meningkatkan kompetensi profesional konselor atau guru BK, lalu yang kedua mendorong perkembangan pribadi dan profesional, yang ketiga meningkatkan kesadaran dan identitas profesional, lalu yang terakhir pemberian jaminan mutu terhadap praktik profesional. Baik, selanjutnya di sini ada prinsip supervisi bimbingan dan konseling. Secara umum, prinsip supervisi bimbingan dan konseling harus bersifat praktis, artinya dapat dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi di sekolah. Hasil supervisi harus berfungsi sebagai sumber informasi yang berguna bagi staf sekolah dalam mengembangkan proses belajar, mengajar, dan layanan bimbingan konseling. Selain itu, supervisi harus mendukung kurikulum yang berlaku, sehingga semua aktivitas bimbingan konseling sejalan dengan tujuan pendidikan sekolah. Prinsip khusus dalam supervisi mencakup beberapa aspek penting. Supervisi harus dilakukan secara sistematis dengan perencanaan yang matang dan tujuan yang jelas. Supervisi juga harus objektif, memberikan masukan berdasarkan data yang akurat dan relevan sesuai dengan aspek-aspek yang ada dalam instrumen supervisi. Selain itu, supervisi harus realistis didasarkan pada kondisi nyata di sekolah dan hal-hal yang sudah dipahami serta dilakukan oleh staf sekolah. Supervisi juga harus antisipatif, diarahkan untuk menghadapi dan mengatasi kesulitan-kesulitan yang mungkin terjadi di masa depan. Prinsip konstruktif sangat penting di mana supervisi memberikan saran-saran perbaikan agar staf yang disupervisi dapat berkembang sesuai dengan ketentuan atau aturan yang berlaku. Terakhir, supervisi harus kreatif, mengembangkan inovasi dan kreativitas dalam pelaksanaan tugas sehingga mampu memberikan solusi yang efektif dan efisien dalam menghadapi berbagai tantangan. Dengan memahami dan menekankan prinsip-prinsip umum dan khusus ini, kita dapat memastikan bahwa supervisi bimbingan dan konseling di sekolah berjalan dengan efektif, memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh pihak yang terlibat, dan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan.
Materi selanjutnya yaitu kompetensi kepala sekolah. Kompetensi kepala sekolah ini ada mencakup 5 aspek utama, yang yaitu kepribadian, manajerial, sosial, kewirausahaan, dan supervisi. Kompetensi supervisi melibatkan kemampuan kepala sekolah dalam menilai dan membina guru atau konselor dengan tujuan meningkatkan kualitas proses pembelajaran, sehingga berdampak positif pada hasil belajar siswa. Inti dari supervisi adalah membina guru atau konselor untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Dengan demikian, tujuan umum supervisi sekolah adalah mengembangkan kemampuan dan menilai dan membina guru guna mempertinggi kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Selanjutnya yaitu rumusan supervisi kepala sekolah. Seorang kepala sekolah harus mampu melakukan supervisi sesuai dengan kebutuhan guru. Hal ini mencakup kemampuan untuk melaksanakan supervisi bagi konselor atau guru dengan menggunakan teknik supervisi yang tepat, serta kemampuan untuk menindaklanjuti hasil supervisi tersebut melalui pengembangan profesional guru seperti penelitian tindakan kelas dan kegiatan lainnya. Selain itu, kepala sekolah harus mampu melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program pendidikan sesuai dengan prosedur yang tepat. Hal ini mencakup kemampuan untuk menyusun standar kinerja program pendidikan yang dapat diukur dan dinilai, melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program pendidikan dengan teknik yang sesuai, serta menyusun laporan sesuai dengan standar pelaporan monitoring dan evaluasi. Dengan demikian, kepala sekolah berperan penting dalam memastikan bahwa proses supervisi monitoring, evaluasi, dan pelaporan program pendidikan dilakukan secara efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi supervisi. Nah, jadi guru pembimbing atau konselor bertugas menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konseling. Sebagai pelaksanaan utama, tenaga inti guru pembimbing atau konselor bertugas untuk memasyarakatkan pelayanan bimbingan, merencanakan program bimbingan, melaksanakan seluruh pelayanan bimbingan, menilai proses dan hasil pelayanan bimbingan dan kegiatan pendukungnya, melaksanakan kegiatan pendukung bimbingan, melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil penilaian, mengadministrasikan layanan dan kegiatan pendukung bimbingan, mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatan dalam pelayanan bimbingan. Selanjutnya, secara khusus dapat dikatakan bahwa materi supervisi bimbingan dan konseling di sekolah mencakup layanan dan orientasi pokok, yaitu layanan orientasi, layanan informasi, layanan bimbingan belajar, layanan bimbingan penempatan dan penyaluran, layanan konseling kelompok, layanan konseling perorangan. Nah, sedangkan untuk kegiatan pendukung bimbingan yaitu ada aplikasi instrumen bimbingan, penyelenggaraan himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, dan juga alih tangan kasus. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi supervisi. Nah, yang pertama yaitu ada mengontrol kegiatan dari para personil bimbingan, yaitu bagaimana pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Yang kedua yaitu mengontrol adanya kemungkinan hambatan-hambatan yang ditemui oleh para personil bimbingan dalam melaksanakan tugas. Yang ketiga yaitu memungkinkan dicarinya jalan keluar terhadap hambatan-hambatan dan permasalahan-permasalahan yang ditemui. Sedangkan yang keempat yaitu memungkinkan terlaksananya program bimbingan secara lancar ke arah pencapaian tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu dampak supervisi yang tidak efektif. Nah, yang pertama yaitu tidak ada balikan dari orang yang kompeten, apakah praktek profesional telah memenuhi standar kompetensi dan kode etik. Yang kedua yaitu ketinggalan IPTEK dan BK. Yang ketiga yaitu kehilangan identitas profesi BK. Yang keempat yaitu kejenuhan profesional atau burnout. Yang kelima yaitu pelanggaran kode etik yang akut. Yang keenam yaitu mengulang kekeliruan secara masif. Yang ketujuh yaitu erosi pengetahuan yang sudah didapat dari pendidikan prejabatan. Yang kedelapan yaitu siswa dirugikan tidak mendapatkan layak BK sebagaimana mestinya. Nah, itu saja pemaparan dari kelompok kami mengenai supervisi bimbingan dan konseling. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.